Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem pengisian. Jadi, sistem pengisian ini penting dalam kendaraan ringan karena fungsinya untuk mengisi aki pada saat digunakan saat awal starter dan untuk pengapian pada saat mesin sudah jalan. Ini bagian-bagian sistem pengisian, diantaranya ada baterai sebagai tempat menampung arus atau muatan listrik yang dihasilkan dari alternator. Yang kedua, alternatornya. Nah, yang ketiga, sini ada kunci kontak. Ini fungsinya untuk pada saat starter, dan ada dia ada 4 posisi, ada B, ada ACC, ada IG, dan ada starter. Jadi yang IG yang digunakan untuk berikan arus ke rotornya nanti di alternator. Jadi uraiannya untuk mengisi arus listrik ke baterai, fungsinya yang kedua mensuplai arus listrik ke seluruh sistem kelistrikan selama mesin hidup. Ada 2 sistem pengisian. Yang pertama, generator menghasilkan arus DC secara, dan yang kedua ada alternator menghasilkan arus AC. Nah, yang kedua ini biasa yang banyak digunakan adalah alternator. Kenapa? Karena konstruksinya kecil dan tahan lama. Yang kedua mampu menghasilkan output yang tinggi atau arus pada saat mesin dalam kondisi idle, dalam kondisi putaran rendah. Nah, ini pembangkitan arus bolak-baliknya. Jadi ada 3 arus, 3 fasa gitu ya. Fasa, kenapa 3 fasa? Karena dia untuk merekatkan atau lebih rapat gitu ya. Jadi si arus yang dihasilkan itu lebih rapat, saling mengisi antara lilitan 1, 2, dan 3 agar lebih efisien dalam pembagian arus. Jadi dia digunakan 3 fasa. Jarak dari masing-masing gulungan dibuat 120 derajat. Ini contoh grafik gelombang yang dihasilkan dari pembangkitan arus 3 fasa. Ada dua jenis sambungan ya, hubungan ya. Pertama ada sistemnya sistem bintang ya. Jadi ini sistem bintang, jadi ada gulungan A, B, dan C. Yang di tengahnya itu N ya, untuk sebagai titik netralnya. Yang kedua adalah sistem hubungan delta. Jadi dia di seri gitu ya. Tiap-tiap kumparan dihubungkan secara seri. Yang banyak digunakan di alternator itu adalah sistemnya sistem bintang ya, seperti ini. Yang kemudian ada penyarahannya. Di sini ada 6, biasanya ada 6 untuk sistem bintang. Ada 6 dioda yang dipasang dua gitu ya. Jadi 2 ini untuk titik kumparan A ya. Ini 2 untuk kumparan B, dan 2 lagi untuk kumparan C. Dia disimpan, ditaruh di tengah-tengah. Jadi ada dioda positif, yang atas itu dioda positif dan yang bawah itu dioda. Jadi sistem penyarahannya ada 2 yang terlibat. Jadi kalau misalnya kumparan A dengan B, dia mengalirkan arus ke dioda 1, kemudian ke baterai, mengisi baterai, ada juga yang ke beban, dan nanti masuk lagi ke kumparan B ke sini ya. Begitu juga pada saat setengah periode kedua, dia kalau arahnya bolak-balik, ini balik periode keduanya itu dia masuk ke dioda ini ya, yang kedua masuk ke baterai, juga ke beban, nanti masuk
lagi ke dioda yang atas gitu ya. Yang ini nih, yang ke A. Nah, jadi kumparan A. Begitu secara bergantian antara kumparan A, kumparan B, dan kumparan C. Jadi ada dua yang terlibat, A, B, nanti B, C dengan A. Gitu ya. Jadi dihasilkan di sini biasanya penggunaan dioda itu ada yang 6, ada yang 8. Jadi yang 8 itu biasanya untuk sistem delta gitu ya. Jadi ada sistem hubungan delta, ada juga bintang. Yang bintang biasanya diodanya ada 6. Ini hasil penyarahan dari AC menjadi DC. Jadi awalnya bentuknya harus 3 fase perioda ini seperti ini, dia disearahkan dengan dioda menjadi lebih rata gitu ya. Jadi hasilnya lebih rata. Jadi arus bolak-balik menjadi arus searah. Kemudian ini konstruksi alternator. Jadi ada bagian-bagian kecil dari alternator. Dari pertama dari depan ada puli gitu ya. Di depannya itu ada lock nut, jadi ada untuk mengencangkan puli. Yang kedua ada cover depan, gitu ya. Cover depan drive and frame assembly. Jadi dia di depannya ada cover untuk menaruh rotor dan statornya ya. Yang kedua ada bagian yang ini ada bearing ya, bearing, kemudian ada ballnya, ball, fluid ball ya, kemudian ada frame ya, jadi ada plate, ini ada screw-nya juga. Jadi dia si rotor ini ditaruh di dalam frame ini ya, frame depan, dan ada bantalannya bearing. Kemudian yang ke belakangnya ada bearing lagi ya, dan ada washernya di sini terakhir ya. Kemudian di sini itu ada tutup gitu ya, tutup depan gitu ya, rectifier and frame assembly. Kemudian di sini ada rectifier holder ya. Jadi ada dua rectifier, ada rectifier positif dan ada rectifier negatifnya. Kemudian nanti ada tutup terakhir gitu ya, rear and cover. Ini secara garis besarnya konstruksi alternator. Jadi ada beberapa jenis konstruksi alternator ya. Jadi ada yang di dalam rectifiernya, ada yang ditaruh di luar gitu ya, setelah rectifier N-nya. Nah ini secara konstruksinya seperti ini ya. Jadi ada puli, ada fan, kipas ya, untuk mendinginkan rotor dan statornya. Ada stator sini, stator itu diam ya, jadi ada rotor. Nah, rotornya dia di dalam ini dia diberikan nanti arus dari baterai melalui kunci kontak, melalui regulator gitu ya. Terus ini ada brush yang menghubungkan arus dari baterai ke rotor gitu ya, sehingga rotor menghasilkan medan magnet. Terus ada slip ring, nah, slip ring juga ada ini diodanya, bagian dioda di sini. Nah, ini rotor ya, bagian rotor ini seperti ini, ada fan-nya, kipas ya, ada pole-core-nya. Pole-core itu dia digunakan untuk menghasilkan medan magnet, membangkitkan medan magnet yang lebih tinggi. Nah ini ada seperti ini dan ada kuku-kukunya. Ini pole-core ini untuk atau kuku-kukunya ya, disebutnya juga kuku. Nah ini ada stator, jadi yang diamnya itu dia nanti ini ada 3 fase itu di sini. Jadi dia membangkitkan arus itu di sini, di statornya.
Jadi ada 3 gulungan di sini. Ada satu, ujungnya ada 4. Jadi yang satu dihubungkan, digabungkan ya. Jadi N nantinya, netralnya di sini. Jadi ada 3 yang ujung yang lain, jadi 4 dengan gabungannya di sini. Untuk membangkitkan arus bolak-balik. Jadi pada saat rotor berputar, dia menghasilkan gaya induksi ke statornya. Nah, ini rectifier ya. Jadi ada dua buah rectifier, ada 6 gitu ya. Ada 6 dioda di sini. Jadi ada rectifier positif dan ada rectifier negatif. Jadi di sini ada 3 yang positif, nanti terhubung dengan B. Yang lainnya ada 6 yang negatif, gitu ya. Itu untuk dioda, untuk merubah arus AC menjadi arus DC. Kemudian ada puli ya, di sini ada puli nanti yang berhubungan dengan mesin ya. Pada saat mesin berputar, dia berhubungan dengan fan belt, nanti akan gerakan rotor ya, rotor berputar sehingga menghasilkan listrik AC di statornya. Ini perbandingannya ya, jadi dengan rasio perbandingan alternator terhadap puli crankshaft ya. Jadi 1,8 sampai 2,2 berbanding 1. Kemudian ini ada end frame ya, ada depan dan belakang. Itu sebagai pegangan bagi alternator, bagian-bagian alternator yang ditaruh dilindungi oleh drive and frame. Nah, ini ada regulator, ada 2 jenis regulator, itu ada yang masih konvensional, ada juga yang IC. Ini salah satunya regulator pemberian arus ke rotor ke sini, ini melalui IC. Jadi dia tegangan yang biasa alternator itu bervariasi tergantung kecepatan putaran. Nah, ini salah satunya fungsi regulator ini, IC ini, dia memberikan arus yang stabil ke rotor supaya tegangan yang dihasilkan oleh stator itu dia tetap gitu ya. Output alternator agar tetap konstan. Nah, juga ada yang namanya regulator tipe kontak point. Nah, ini salah satunya ada 6 kabel ya. Ada IG, ada N, ada F, ada E, LB. Di sini ada 2 kumparan, ada kumparan voltage regulator dan ada voltage relay ya. Jadi ada kontak poinnya di sini, ada kontak poin ada 3 ya. Ada P1, P0 dan P2. Nanti secara jelasnya saya akan bahas tentang regulator tipe kontak poin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.